Nah, selama proses itu di akhir abad 19 ya, sampai awal sekali abad 20 itu mereka banyak menulis, mengirim tulisan, memberikan laporan. Kalangan pan-islamis dari orang-orang Hadromi ini memprotes tentang perlakuan Belanda, ya. Nah, ini laporannya Snokurgronya, ya. Tapi ini udah ditampilin di videonya Robitoh kalau nggak salah, ya. Nomor-nomor dari surat kabar maklumat, muayyad, memuat karangan-karangan yang menghasut terhadap pemerintah Hindia Belanda. Jadi kalau mau dikatakan antek Belanda, ya tidak representatif, gitu kan. Kalaupun mau ada yang dikatakan, oh ada orang-orang yang bekerja, bisa dihitung dengan jari sebetulnya. Tapi ada juga orang-orang Arab lainnya yang mereka mengambil posisi ini pada masa itu, ya. Dan mereka menulis dengan cara yang cukup provokatif, ya, menyerang Belanda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa yu'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما واجعل تفرقنا تفرقا معصوما. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا يبصر من أعمي بصائرهم واجعلهم كاشفا للحق وارشدهم من أضلك يا رب من أضلهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji Ahmad Baso, Ustadz Farihin, pengurus Rabita Alawiyah, pengurus Al-Irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, saya mungkin pengantar sedikit, ya. Ini nanti mungkin saya banyak baca juga nih. Jadi asalnya memang saya nggak agak menghindar dari dari konflik ini, memang nggak mau ada, karena ada alasan tertentu lah, ya. Tapi dibujuk-bujuk mau juga akhirnya, ya. Kebetulan karena memang acara yang di Semarang itu seminar, ya, bukan debat. Kalau debat memang nggak mau, memang nggak bisa. Nanti akhirnya berantem dan memang nggak pintar berdebat. Temanya tentang formatnya seminar dan temanya tentang sejarah, yang memang kebetulan bidang saya. Nah, jadi saya di sini juga sama, saya memposisikan diri saya sebagai sejarawan. Yang kajian saya lebih banyak bagian yang belakangan, abad 19, abad 20, ya. Nah, jadi walaupun saya enggan, ya, tapi saya ngikutin perdebatan yang ada ini, termasuk yang berkaitan dengan isu sejarah. Dan ada narasi sejarah tertentu yang nanti kita akan bahas, ya. Yang buat saya jadi pertanyaan, kenapa kok narasinya jadi begini gitu, dapetnya dari mana datanya? Jadi memang biasa begitu kalau terjadi konflik perdebatan itu, yang benar sama yang salah bercampur. Cuman yang jadi masalah, semua ini tersebar, jadi populer gitu. Orang fahamnya seperti itu, padahal ada yang tidak betul. Tapi yang salah sebetulnya bukan cuma memang ya di kita pun ada yang salah, di Ba'alawi pun ada yang salah juga. Jadi nanti saya ada sedikit juga yang saya menyampaikan juga kritik, jadi biar adil, ya. Yang sudah dikritik sebetulnya, misalnya mengatakan Pangeran Diponegoro, Ba'alawi, Imam Bonjol, ya, Sadah Ba'alawi. Saya percaya nggak ada maksud berbohong, ya. Cuman mungkin tidak teliti, dengar terus langsung
disampaikan ya. Nah, tapi fokus saya pada hari ini lebih kepada anggapan yang mengatakan bahwa Ba'alawi ini didatangkan oleh Belanda. Temanya kan migrasi, sama yang Semarang itu juga kan rencana tema tentang migrasi dan peranan. Tema hari ini juga insya Allah yang akan saya sampaikan tentang migrasi dan peranan. Tapi di antara fokus utamanya adalah berkaitan dengan narasi yang sedang berkembang bahwa bukan Ba'alawi saja, berkaitan juga dengan Hadromi secara umum ya, didatangkan oleh Belanda dan bekerja menjadi antek kolonial di Indonesia. Nanti kita akan lihat ini sebetulnya apa memang begitu atau tidak. Bahkan ada yang mengatakan masuk lewat pasar-pasar budak. Nah, ini lebih jauh lagi ya. Oke. Nah, kalaupun pembahasannya cerita tentang peranan Hadromi, peran Hadromi, tentu jangan diartikan seolah-olah yang berperan di Indonesia cuma orang Hadromi. Ini kebetulan karena temanya kan tentang ini ya. Baik. Ini juga perlu saya garis bawahi. Itu diingatkan kemarin sama Prof Yasmin ya, perlu tampil sebagai akademisi ya, yang tapi saya kadang-kadang merasa perlu menyampaikan nasihat juga ya. Kita perlu paham bahwa Ba'alawi atau siapapun ya itu tidak maksum ya, mereka bisa berbuat salah ya. Dan memang ada yang berbuat salah baik di masa lalu maupun masa sekarang. Nah, kebetulan ada contoh sedikit ya. Ini mulainya dari kritik dulu. Ini yang ditulis oleh Suno Kurgronya ya. Jadi dia di salah satu suratnya dia tulis ya, ada beberapa sayyid atau habib keturunan Nabi yang berpura-pura menjadi orang suci ya, melalui sistem mencari pengikut yang cerdik dan seterusnya. Di antara motifnya pengen menikah ya dengan beberapa orang. Jadi ada kasus-kasus seperti itu memang ada. Tapi yang ditulis dikatakan oleh Sunok di sini kan ada beberapa. Ya, dia tidak bilang banyak. Apalagi dia bilang semua. Dia tidak bilang begitu ya. Jadi yang memang jadi poin penting adalah jangan sampai digeneralisir ya. Nah, ini adanya upaya untuk menegur, meluruskan kalangan Ba'alawi hal yang baik oleh Ba'alawi sendiri, kalangan Hadromi, oleh orang-orang siapa saja ya. Nah, tetapi jangan sampai karena ada beberapa ya Hadorim ya, atau Ba'alawi yang berbuat salah kemudian seolah-olah semuanya buruk ya. Soal ini yang jadi masalah sekarang begitu, seolah-olah semuanya orang-orang yang buruk, yang jahat, pro penjajah dan seterusnya. Nah, saya mau mulai dari informasi ini ya, yang mengatakan bahwa Ba'alawi orang Hadromi datang ke Indonesia ini didatangkan oleh pemerintah kolonial. Ini ada beredar di beberapa video ya. Tapi yang saya masukkan di sini yang dari teks saja, dari tulisannya Nur Fadil Satya ya. Jadi di situ dikatakan adapun yang datang ke Indonesia umumnya untuk bekerja ke Belanda, kafir penjajah. Belanda memerlukan banyak tenaga kerja, tidak mau mempekerjakan pribumi ya, karena pribumi benci Belanda. Kedua, pribumi badannya kecil dan lemah. Belanda cari tenaga kerja dari negara-negara miskin ya, di antara dari India, Bangladesh, Yaman. Nah, ini bercampur, ada bagian yang betul, ada bagian yang tidak betul. Bangladesh dulu belum ada gitu. Ya. Ya mungkin maksudnya dari wilayah yang sekarang namanya Bangladesh, mungkin maksudnya begitu ya. Kemudian rombongan yang pertama itu tidak banyak setelah mereka bekerja pada Belanda kafir penjajah, baik sebagai pekerja pabrik, tukang kebun, kurir dan lain-lain. Dan seterusnya ya. Bahkan ditegaskan di bagian yang terakhir itu, berbeda dengan orang Cina, kedatangan imigran Yaman ke Indonesia karena didatangkan oleh Belanda. Kalau orang Cina memang datang sendiri. Dia tulis begitu. Nah, saya waktu dengar itu, saya awal dengar itu di video. Saya mikir dapat data, saya belajar nggak pernah ketemu selama ini gitu. Jadi saya buka-buka lagi cari-cari data dan memang tidak pernah ketemu. Nah, kalau saya perhatikan kelihatannya sumbernya dari kitab Al-Istizadah min Akhbar As-Sadah yang disusun oleh Ali bin Muhsin As-Saggaf.
Saya belum baca keseluruhan, baru baca sebagian, sedikit baru lihat sedikit. Tapi saya lihat di bagian akhir penulisnya itu menjelaskan bahwa kitab itu bukan berdasarkan riset yang detail. Dia hanya menggunakan kitab-kitab yang ada di perpustakaan pribadinya. Jadi dia juga sudah tulis kalau nanti ketemu ada data yang berbeda ya nanti dilengkapi. Jadi buku ini tidak bisa, kalau menurut saya jangan digunakan sendirian, perlu dikonfirmasi dengan buku-buku yang lain, sumber-sumber yang lain. Baik, saya mau mulai dari migrasi, ya. Nah, saya tampilin aja beberapa kutipan-kutipan, ya. Ini, nah kalau saya nggak pakai manuskrip nih kalau, tapi saya banyak pakai sumber sekunder aja. Tapi hasil penelitian, ya, hasil penelitian para ahli ini, misalnya R.B. Serjeant, ya, dalam bukunya The Sayyids of Hadramut, dia mengatakan emigrasi terbesar terjadi di Jawa, Sumatera, Aceh, dan Malaya, dan kaum Sayyid Alawi tiba beberapa waktu sebelum Belanda. Ya, mereka juga ditemukan di Kalimantan Timor dan bahkan Filipina. Ya, di Timor tuh juga Hadorim banyak juga tuh, ya. Iya betul. Nah, ini kan kita lihat persebarannya itu luas, ya. Yang datangin ke Timor siapa? Yang datangkan ke Filipina siapa? Ini baru yang disebut di sini. Nanti ada lagi yang lain di India, ada lagi di Afrika Timur, itu banyak juga, ya. Nah, beberapa sahabat Ba'alwi, ini minta maaf temanya terakhir diubah Hadorim, tapi masih banyak cerita Ba'alawinya karena asalnya tentang Ba'alawi. Tapi nanti ada bagian-bagian juga berkaitan. Beberapa sahabat Ba'alawi masuk ke beberapa wilayah dan diterima oleh keluarga kesultanan. Contohnya ada dinasti Jamalulail di Aceh, ya, tapi cuma sebentar, ya. Kemudian ada dinasti Banahsan, kadang-kadang dianggap bin Syahab, ya, di Siak sampai kemerdekaan bahkan, ya. Terus ada dinasti Al-Qadri, ya, di Pontianak abad ke-18. Intinya mereka nggak ada tuh cerita mereka didatangkan, ya. Belum ada pengaruh Belanda pada waktu itu. Setelah itu terus mulai masuk pengaruh Belanda. Jadi mereka dari mana datangnya? Kok sudah masuk di situ? Bahkan jadi sultan, ya. Nanti mungkin dinarasiin lagi, oh karena berontak ngerebut kekuasaan dan lain-lain. Tapi kalau yang saya baca, memang mereka diterima di keluarga sultan, menikah dengan salah satu putri sultan, ya, dan seterusnya. Baik, ini dalam Johan Hayes dan Martin Slama, ya. Dalam sejarah migrasi mereka yang panjang, orang-orang Hadrami menyebar ke hampir semua wilayah yang berbatasan dengan Samudra Hindia, Afrika Timur, India, Asia Tenggara, pesisir Malabar, ya, itu di di Kerala. Saya ketemu dengan beberapa dosen-dosen dari Kerala datang ke Malaysia. Waktu dia tahu saya Alatas, dia bilang kita di sana tradisi ini masih ada, kita baca ratib atas misalnya. Oh ya begitu ya, ternyata karena Kerala tuh dulu Malabar, ya. Dulu Malabar, sekarang namanya Kerala, bagian dari India Selatan. Jadi memang bagian yang di pesisir. Dulu kan memang jauh, kalau mau ke sini pasti mampir-mampir, ya, di antaranya ke daerah itu. Nah, bahkan di sini dikatakan ada pemukiman Hadrami di Malabar pada masa pra-Islam, ya tentu Ba'alawi belum ada pada masa itu, ya. Tapi seawal itu sudah mulai ada, ya. Nah, belum ada Belanda ke situ. Jadi ya saya nggak akan bacakan semua, ya, sekedar menunjukkan. Nah, ini yang ditulis oleh Ismail Fajri Alatas, ya. Di bagian akhir. Nah, memang gelombang yang besar itu terjadi pada pertengahan abad ke-19, ya, 1800 itu dengan dibukanya terusan Suez, ada kapal uap, jadi semakin mudah perjalanan untuk ke kawasan sini. Kalau dulu kan lebih susah, ya, dengan adanya kemudahan itu semakin banyak, ya, jadi gelombang migran itu semakin besar. Tapi sama juga, bukannya didatangkan juga sebetulnya, ya. Paling tidak saya bisa mengatakan sejauh ini saya meneliti, membaca, saya belum pernah menemukan ada sumber yang menyebutkan bahwa kalangan Ba'alawi ini didatangkan oleh Belanda. Itu belum pernah ketemu, ya.
Nah terus ini menarik yang ditulis oleh, di sini lebih jelas ya, Vokens ini menjelaskan tentang migran Cina sebetulnya, tapi karena ada kesamaan dia singgung juga tentang orang-orang Arab ya. Dia cerita tentang bagaimana proses mereka masuk ya. Dikatakan undang-undang mengharuskan izin masuk tetapi bukan tempat tinggal. Artinya kalau mau masuk harus bawa surat izin masuk. Ya, dari Singapura kalau nggak salah minta sama konsulat Belanda di Singapura ya. Pendatang baru ditanyai tentang relasi yang keluarga atau teman yang mendukungnya dan apakah dia memiliki penghasilan yang memadai. Kan dari sini kelihatan bukan didatangkan, datang sendiri terus dicek ya, ada temannya atau tidak, keluarganya siapa, ada duitnya, ada apa, bawa duit atau enggak ya. Orang Arab biasanya menunjukkan kekayaannya dengan jumlah uang yang dimilikinya. Itu tidak selalu uangnya sendiri, kadang-kadang sudah dibantu sama saudaranya ya, dan seterusnya ya. Kemudian ini lebih detail lagi. Ini adalah surat, ini diterjemahkan sama Snokurgronya di suratnya ya. Surat yang ditulis oleh orang Arab di kawasan ini di majalah Samarat Al-Funun yang di Timur Tengah ya. Jadi ketika itu lagi semangat protes sama Belanda ya. Nah, di antara yang diprotes adalah tentang prosedur masuk yang sulit ke Hindia Belanda. Ini memperlihatkan beberapa hal. Pertama, orang-orang Hadrom ini bukan didatangkan. Kedua, mereka bukan orang yang disenangi sama oleh orang Belanda. Orang Belanda nggak suka dan nggak terlalu suka mereka masuk. Tetapi karena peraturannya memang tidak melarang ya, maka pada akhirnya dikasih juga ya. Diceritakan proses yang sulit ya, harus bikin surat izin, kemudian nanti diperiksa oleh mereka ya, sampai intinya harus bayar, kalau diterima pun harus bayar. Ada bagian yang itu saya yang kuningkan ya, bukan dari asalnya. Harga resmi surat izin seperti itu tidak kurang dari setengah pon. Belum lagi bila pemegang surat izin tiba di pelabuhan yang dituju, maka dia ditahan oleh polisi seolah-olah seorang penjahat, dibawa kepada kepala penduduk Arab, kapten Arab. Ya, saya berapa kali sebut ya, kapten Arab itu ngurusin orang Arab saja. Kalaupun ada yang tidak baik, yang jadi korban orang Arab, bukan masyarakat pribumi. Ya. Kepala ini menerimanya seolah-olah seperti darah dari orang yang serba miskin dan dengan berbagai-bagai jalan dapat dihisapnya. Ini kalau kebetulan tidak baik, orang yang kurang baik yang jadi kepala atau kapten Arab. Ya. Kemudian juga diceritakan lagi panjang, saya nggak bacakan semua lah. Di bagian akhir ada yang menarik, ya. Tapi perlu difahami bahwa tulisan-tulisan ini suasananya tuh memang ada nada politiknya, semangat perlawanan, ada agak provokatif. Jadi mungkin ada agak dramatis sedikit, ya. Mungkin tidak se-ekstrim itu, wallahu a'lam, ya. Tapi yang pasti memang mereka marah kepada pemerintah Hindia Belanda. Di bagian akhir dikatakan pembatasan kebebasan ini telah diberlakukan atas permintaan seorang rohaniawan kepada pemerintah. Sebab kata rohaniawan itu satu-satunya hambatan terhadap pengkristenan orang Jawa timbul karena kehadiran orang Arab. Maka pengkristenan akan terwujud jika pemerintah pusat menolak kedatangan orang Arab. Ini tulisan yang memprotes, ya, mengatakan begitu. Baik, itu soal migrasi, ya. Sekarang profesi, kan tadi dikatakan mereka bekerja. Kalau didatangkan itu biasanya, jadi kelihatannya narasi yang berkembang ini merefleksikan dengan masa sekarang. Kalau direkrut didatangkan kerjanya di rumah, ya, jadi atau di pabrik. Kalau zaman dulu tuh kalau yang didatangkan dalam jumlah besar, kemungkinan besar ya di perkebunan, ya, atau di industri-industri. Tapi ini tidak kita temukan, ya. Nah, kebanyakan peneliti menerangkan apa profesinya orang-orang Arab yang datang ini, orang-orang Hadromi. Ini tulisan Mona Lohanda, ya, dosen di sejarah di UI, sudah sekarang saya kurang tahu udah senior sekali atau masih ada atau tidak, wallahu alam. Sebagian besar yang datang ke Indonesia berasal dari daerah Hadramut di Arabia Selatan. Mayoritas dari mereka berasal dari golongan miskin di Hadramut, yaitu golongan rakyat biasa termasuk pedagang keliling. Jadi biasanya kalau yang
paling sering muncul itu berkaitan dengan profesi adalah pedagang. Ya, saya pernah waktu neliti di Arsip Nasional ketemu satu bundel ada laporan tentang orang-orang yang baru masuk. Dicatat namanya siapa, umurnya masih muda-muda, orang Hadzarim. Namanya siapa, pekerjaannya apa. Semuanya nulisnya pedagang. Ya, semua nulisnya pedagang. Ini tulisan, ini kaitan tentang pendidikan, tapi dia menyebutkan bahwa nggak disediakan sekolah khusus buat orang Cina, orang Arab. Ya, mereka diberi kebebasan dalam mengenyam pendidikan karena setelah lulus mereka biasa bekerja di perusahaan swasta atau perusahaan milik sendiri. Kenapa kaitan sama pendidikan? Dulu Belanda itu bikin sekolah yang merekrut orang pribumi karena mereka setelah lulus mereka bisa bekerja di kantor-kantor pemerintahan. Tapi orang Arab, orang Cina ini nggak terlalu banyak masuk ke situ. Ya karena memang mereka biasanya punya usaha sendiri setelah itu. Mereka bikin sekolah sendiri. Makanya akhirnya bikin Jamiat Khair awal abad 20 karena belum ada sekolah yang modern seperti itu. Ini juga nih masih Martin Selama. Ini kepanjangan lah, tapi intinya mereka semua menyebutkan, ya disebutkan satu diaspora wirausaha ya di Asia Tenggara ya. Mirip sama orang-orang Cina. Nah, yang dimaksud dengan profesi di sini adalah aktivitas yang menghasilkan pendapatan. Jangan nanti begini maksud saya, jangan nanti nggak ada yang jadi ulama, nggak ada yang jadi dai ya. Ini yang konteks profesi di sini maksudnya adalah mereka dapat income-nya dengan apa ya. Nah, ini biasanya memang dengan jalan perdagangan. Perlu dicatat bahwa Ba'alawi yang bermigrasi sebelum abad 19 kemungkinan besar datang tujuan utamanya menyebarkan ilmu agama. Itu kita ketemu. Kayak yang sultan yang masuk ke kesultanan misal awalnya tuh biasa jadi mufti dulu. Ya, masuk ke kesultanan itu jadi mufti biasanya. Nah, pada abad 19 dan 20 motif ekonomi menjadi semakin menonjol, ya. Dan yang datang lebih banyak, ya. Tetapi motif keagamaan tetap penting. Ini disebut oleh Peter Riedel, ya. Meskipun para imigran Arab menjadi kekuatan ekonomi yang kuat dalam masyarakat Melayu, ya, ini konteksnya Melayu, Malaysia, tapi sama sebetulnya dengan di kawasan Indonesia. Hal ini tidak boleh dianggap sebagai pembatasan pengaruh mereka dalam proses Islamisasi. Ya, ini kesimpulan peneliti, ya. Malah yang terjadi adalah sebaliknya. Peran penting mereka sebagai pedagang dan saudagar serta kekuatan dan pengaruh yang mereka nikmati telah memperlengkapi banyak orang untuk memainkan peran penting dalam ranah agama. Jadi walaupun mereka berdagang, mereka jadi pengusaha, mereka menggunakan posisi itu, kelebihan itu untuk melakukan dakwah juga. Ya mungkin nggak semua, ya tapi cukup banyak ya, dari mereka yang melakukan itu. Nah, mereka umumnya berniaga atau berusaha sendiri. Kalaupun ada yang bekerja pada orang lain, biasanya pada sesama Hadromi. Orang Tionghoa juga begitu. Ya, ada yang sudah lebih dulu berhasil, diajak kerja sama. Ya, ada yang baru datang, ya misalnya. Dan biasanya mereka nggak bekerja di pemerintahan kolonial. Ya, keinginan untuk menjadi pegawai negeri adalah sesuatu yang sangat jarang dijumpai di kalangan orang Hadromi. Ini kesimpulan saya dari apa yang saya baca. Ya, bahkan sampai sekarang juga kayaknya masih sudah mulai, tapi kayaknya masih belum dominan ya. Nanti perlu diteliti nih kayaknya. Ini kata Vandenberg, di Pulau Jawa saya hanya mengenal 2 pegawai pemerintah yang berasal dari Arab, yang jadi bupati, jadi patih, ya. Itu jumlahnya sedikit. Ya mungkin setelah itu ada lagi, tapi tetap jumlahnya tidak banyak. Nah, jadi sudah migrasi ya, dari bahas, kemudian profesinya apa itu juga sudah jelas. Jadi mereka yang saya tahu kebanyakan bukannya bekerja di rumah-rumah orang Belanda atau apa, biasanya orang Belanda nggak suka sama orang Arab ya, yang pengen berjubah. Ya, banyak tulisan mereka tuh yang agak punya stigma yang cenderung negatif terhadap Islam dan orang Arab. Nah, bagaimana suasana mereka pada abad 19, abad 20 itu terutama ya. Ini juga berkaitan karena kan dikatakan orang Arab nih jadi antek Belanda dan untuk membantu kolonialisme. Dulu ya, kebijakan Belanda itu mensegregasi, memisahkan
orang Tionghoa harus tinggal di perkampungan mereka sendiri ya. Pecinan. Kemudian orang Arab juga harus tinggal di kampung Arab, di Pekojan kalau di Jakarta ya. Dan mereka tidak mudah untuk, mereka nggak boleh. Itu dari sebelum pertengahan beberapa dekade awal abad ke-19 sampai 1914 mungkin itu baru diizinkan. Itu ada weekend stelsel, mereka cuma boleh tinggal di situ. Dan juga mempersulit untuk gerak. Kalau mau keluar mesti ngurus surat jalan. Ya, Passenstelsel. Jadi mereka kesulitan. Dan itu juga yang nanti menyebabkan akhirnya timbul gerakan untuk memprotes pemerintah Belanda ya. Nah, jadi dari sisi ini saja sebetulnya mereka punya keterbatasan dalam berinteraksi dengan masyarakat lokal. Baik, saya percepat saja. Karena keadaan yang, jadi begini, mereka di tempat tinggalnya dibatasin. Kemudian jumlah makin banyak yang datang. Kenapa? Di antaranya memang karena daya tarik ekonomi juga di antaranya. Pada abad 19 itu, ya abad 19, abad 20. Nah karena yang datang makin banyak, tempatnya di situ-situ juga, akhirnya Pekojan itu dan kampung Arab lainnya itu jadi sumpek, ya. Padahal sebagian dari mereka sudah ada yang jadi saudagar, sudah jadi orang, mereka jadi jengkel ya dengan keadaan itu. Nah, pada waktu yang bersamaan abad 19 itu muncul ide dan gerakan pan-islamisme. Ya, pan-islamisme. Afghani, kemudian Abdo dan lain-lain, dan disambutlah oleh orang-orang Hadromi ini. Ya, dan dijadikan, mereka setuju dengan ide itu. Ini kalau mau diceritakan panjang ini sebetulnya, tapi singkatnya begini. Jadi keadaan itu, mereka dalam keadaan yang sulit, kok kita dibikin susah sama pemerintah kolonial ini, bukan muslim juga. Sebagian mereka juga sudah ada yang jadi pedagang besar, tuan tanah. Mereka, saya rasa ada perasaan, kita muslim nih kok tertinggal, kok kita kalah. Nah ide pembaruan itu kan pada masa itu kan sebetulnya idenya itu. Kita harus bangkit, harus memperbaiki diri supaya bisa sejajar dengan orang Barat. Jadi mereka menyambut gagasan itu. Dan ide pan-islamisme ini, dengan ide ini mereka ingin kita bersama-sama Turki Utsmani supaya bisa maju lagi, dan disambut juga oleh Turki Utsmani. Mereka menjalin hubungan ketika itu dengan Turki Utsmani, sampai Turki Utsmani pun bikin konsulat di Batavia, yang mana konsul pertamanya walaupun tidak diterima oleh Belanda, tapi diangkat oleh Turki Utsmani. Itu adalah seorang Arab lokal yang sudah tinggal di Hindia Belanda, ya, tapi bukan Hadromi. Di sini ditulis Hadromi. Sebetulnya bukan Hadromi, tapi dia tinggal di lingkungan Hadromi. Namanya Abdul Aziz Al-Musawi. Mertuanya Abdullah bin Alwi Al-Attas, ya, yang gedung tekstil itu, ya, di Jakarta. Dulu rumahnya di situ. Nah, dari awal waktu Turki Utsmani menetapkan akan membuka konsulat di Batavia, sejak awal itu sudah disebutkan alasannya karena ingin melindungi warganya yang ada di Batavia, yaitu orang-orang Arab yang ada di Hindia Belanda, ya, bukan di Batavia, di Hindia Belanda, ya. Jadi ketika itu orang Arab pengen biar jadi bagian dari Turki Utsmani, ya. Turki Utsmani juga menyambut, ya, mereka dianggap bagian dari Turki Utsmani, walaupun nggak diakui oleh Belanda. Kenapa kok mereka mau jadi bagian dari Turki Utsmani? Karena di Hindia Belanda itu selain ada segregasi tadi, ada stratifikasi sosial yang kaku. Paling atas itu orang Belanda, di bawahnya orang Timur Asing, paling bawah orang inlander, orang pribumi. Itu kebijakan Belanda, bukan kebijakannya orang Tionghoa atau orang Arab gitu ya. Nah, mereka memprotes pembeda-bedaan ini, ya. Orang Turki, kalau ada orang Turki datang, orang Turki dianggap sejajar sama orang Eropa, makanya mereka menuntut kita mau sama orang Turki. Awalnya orang-orang Arab ini yang ingin dianggap menjadi bagian dari Turki supaya mereka disetarakan, nanti lama-lama isunya tuh pribumi Muslim ini bagian dari Turki
Utsmani. Jadi arahnya ke sana, ya. Mereka terlibat dengan pergerakan itu dan juga didukung oleh para konsul Turki. Nah, selama proses itu di akhir abad 19 ya, sampai awal sekali abad 20 itu mereka banyak menulis, mengirim tulisan, memberikan laporan. Kalangan pan-islamis dari orang-orang Hadromi ini memprotes tentang perlakuan Belanda, ya. Nah, ini laporannya Snokurgronya, ya. Tapi ini udah ditampilin di videonya Robito kalau nggak salah, ya. Nomor-nomor dari surat kabar maklumat muayyad memuat karangan-karangan yang menghasut terhadap pemerintah Hindia Belanda. Jadi kalau mau dikatakan antek Belanda, ya tidak representatif. Gitu kan, kalaupun mau ada yang dikatakan, oh ada orang-orang yang bekerja, bisa dihitung dengan jari sebetulnya. Tapi ada juga orang-orang Arab lainnya yang mereka mengambil posisi ini pada masa itu, ya. Dan mereka menulis dengan cara yang cukup provokatif, ya, menyerang Belanda. Ini misalnya ada salah satu surat dari orang Hadromi di Muayyad tahun 1899. Ya, ini sepotong aja saya ambil, ya. Akan tetapi lalu siapa yang akan meminta belas kasihan bagi orang pribumi Muhammadan? Memang dalam surat-surat itu kadang-kadang yang diisukan adalah kesulitan dihadapi orang-orang Arab. Tapi pada sebagian surat yang lainnya bukan hanya soal orang Arab, tapi juga orang pribumi diangkat di situ, ya. Di pulau-pulau jajahan Belanda, atau agar orang-orang Belanda meninggalkan ketidakadilan dan kelaliman yang dijalankan oleh para penguasa Belanda terhadap orang pribumi, ya. Padahal keluh kesah mereka ini sudah terdengar di mana-mana dan kebusukan mereka sudah memenuhi 7 penjuru, ya. Dan ini contoh-contoh lain. Saya nggak akan sebutkan semua, nanti terlalu panjang dan cukup banyak disebutkan di surat-suratnya Snokurgronya, ya. Ini sampai yang mengirim permohonan supaya jadi bagian dari Turki sampai 35.000 muslim di Hindia Belanda. 35.000. Itu saya kira bukan cuma orang Hadromi, ya. Masyarakat setempatnya juga. Dan ini yang dirasakan oleh orang Belanda. Ini dikutip oleh Hamid Al-Ghadri di bukunya, ya. Pada tahun 1897 tentang pan-Islami. Dia mengatakan tujuan dari pan-Islamisme di Betawi ini adalah mendapatkan persamaan status untuk orang Arab dan kemudian untuk semua orang Islam dengan orang Eropa supaya sejajar, ya. Atau lebih tepat untuk menghapus perbedaan-perbedaan status sekarang ini dalam peradilan hak dan kewajiban di antara orang Eropa Timur asing dan pribumi. Jika tujuan ini sudah tercapai, maka menurut pendapat para pengikut Islam, orang-orang Islam tidak sukar lagi untuk mendapat kedudukan yang lebih daripada orang Eropa dan kemudian memojokkan mereka sama sekali. Serangan maklumat mempersiapkan pengusiran orang Belanda dari Hindia Timur. Jadi nada ketidaksukaan, kritik, serangan itu sampai ke taraf itu pada masa itu. Nah, singkatnya kemudian mereka ada yang kirim anaknya belajar di Istanbul, tidak banyak, beberapa orang. Terus mereka bikin sekolah, ya, bikin organisasi Jamiat Khair, ya. Awalnya buat orang-orang Arab saja, tapi 1906 dibuka juga untuk Muslim, ya. Lalu pada Cokro Aminoto, Ahmad Dahlan pernah menjadi anggota Jamiat Khair, ya. Dan ketika berdiri Sarekat Islam, orang-orang Arab sangat aktif di sana. Saya ada rencana mau buat penelitian khusus tentang masalah ini, menarik. Sangat aktif pada dekade pertama kepengurusan Sarekat Islam, ya. Nanti di sini kita bisa lihat beberapa contoh, ya. Waktu berdiri Sarekat Islam, Sarekat Dagang Islamiyah di Bogor, Tirto Adi Suryo, ya. Pengurusnya itu, ini kalangan masyayikh di Bogor ini, ya. Pimpinannya Raden Mas Tirto Adi Suryo, terus Presiden Syekh Ahmad bin Abdurrahman Bajunaid, ya. Komisaris Syekh Ahmad bin Said, ini Said sebetulnya, ya, Bajunaid, dan seterusnya. Dua dari pengurus yang awal ini kalau nggak salah yang alumni dari
Turki, ya, dari Istanbul. Kemudian ada satu penelitian tentang Sarekat Islam di Surakarta di Solo, ya. Itu dikatakan pada tahun 1914 itu susunan pengurusnya terdiri dari pedagang Muslim, priai, dan golongan Arab yang tergabung dalam Sarekat Islam. Nah, di dalam daftar pengurus Sarekat Islam di Solo, Surakarta 1913-1914 itu ada nama Syekh Muhammad mungkin tuh ya bin Awad Sungkar, komisioner, dan Said Muhammad Al-Jufri penasihat. Artinya mereka ada nama-nama di situ. Ini datanya nggak semua dimasukkan. Ada nama-nama lain yang juga mereka terlibat di Sarekat. Di sini disebutkan di satu tesis master ini ya. Ada Said Ali Al-Habsyi, Abdullah bin Husain Al-Idrus, ya, itu terlibat di Sarekat Islam. Said Ahmad bin Muhammad bin Al-Musawa dari Surabaya, ya, dan juga dari kalangan masyayikh pun mereka juga terlibat di sana. Ini Sumit Mandal ini banyak meneliti tentang pergerakan orang Arab pada masa itu, dan beliau cukup banyak menulis tentang bagaimana peranan orang Hadrami di Sarekat Islam. Tapi dia mengatakan orang-orang Arab memainkan peranan penting sebagai penasehat, pembimbing keagamaan, serta penopang keuangan sepanjang tahun-tahun awal Sarekat Islam. Ini yang saya dapat dari beberapa sumber. Kalau tadi sumber-sumber sekunder, di sumber primer, ya, dari Neraca. Neraca ini redakturnya Haji Agus Salim kalau saya tidak salah, ya. Itu disebutkan pada meeting agama Islam di Sirene Park yang diadakan oleh Sarekat Islam, Tuan Said sebetulnya Hasan bin Smith, komisaris SI, bicara tentang rintangan dan seterusnya. Artinya mereka terlibat di situ. Hasan bin Smith ini termasuk pemimpin di Sarekat Islam di Surabaya. Ada Utsman bin Yahya, saya kira ini mufti Batavia, minta berpidato pula sekedarnya, dibicara tentang pertentangan golongan muda, golongan tua, ya. Ada benernya, ada salahnya masing-masing, ya. Kemudian juga ada berita lain menyebutkan bahwa lead bestur pimpinan Sarekat Islam, sentral Sarekat Islam, termasuk Said Hasan bin Smith bersama lead lainnya jadi sasaran SI Semarang untuk dibubarkan. SI Semarang ini Semaun. Ini 1917 nih, ya. Semaun komunis, tapi partainya belum berdiri, tapi sudah mulai masuk di Sarekat Islam. Kemudian Sarekat Islam juga bikin lembaga namanya Hilal Ahmar, bulan sabit merah, untuk bantuan korban perang ketika itu, kerjasama dengan Hilal Ahmar di Turki. Yang jadi ketua siapa? Said Hasan bin Smith. Wakilnya Umar Said Cokro Aminoto. Ya, terus pengurusnya di bawahnya banyak lagi itu, ada Syekh, ada Said juga, ya. Ini contoh yang saya dapat dari Utusan Hindia, koran milik Sarekat Islam. Ada satu berita menceritakan tentang perjalanan Hasan bin Smith yang cukup padat. Cuma saya mau menggarisbawahi, ya, di situ disebutkan bahwa dia adalah komisaris sentral Sarekat Islam, ya. Dia pergi ke Surabaya, dari Surabaya ke Semarang, hadir walimah di rumah Habib Hasan Musawa, besoknya pergi ke Betawi, disertai oleh Cokro Aminoto di Cikampek, bareng-bareng sama Cokro Aminoto. Saya mau memperlihatkan ini bahwa dulu sudah sangat, iya, dekat sekali sebetulnya, dan mereka terlibat di pergerakan juga, ya. Di Betawi kemarin mereka pergi ke rumah Joyo Sudiro, komisaris CSI, besoknya pergi ke rumah ke tempat advisor Kementerian Agama ketika itulah, ya. Ada beberapa urusan. Terus selesai urusan Rabu pagi ke kantor apalagi itu advisor lagi. Terus setelah itu Cokro Aminoto naik spur ke Bandung, pisah. Said Hasan pergi ke konsul Turki, Refat Bey ketika itu, ya. Terus pergi ke rumah Said Abu Bakar saya kira mungkin Abu Bakar bin Abdullah mungkin, ya, Allah alam. Kemudian bermusyawarah tentang nasibnya bangsa Arab yang masih dalam kegelapan. Ya, diskusi sampai jam 2 pagi, menginap di situ. Paginya jam 9 ke makam Habib Keramat Luar Batang. Siang jam 1 makan siang di rumah Said Muhammad bin Abdurrahman bin Syahab. Pukul 2 naik spur ke Bandung, dijemput Abdul Muiz, tokoh Sarekat Islam juga.
ya, dari Bandung sambung ke Tasikmalaya, Manonjaya, ke cabang-cabang Sarekat Islam. Jadi, dan bukan cuma Hasan bin Smith pepimpinan ketika itu di CSI, ya. Ini dalam satu kongres, Nasional Kongres, saya kira Sarekat Islam, ya. Di situ nggak disebut. Ada dalam satu kesempatan Said Abdullah Barakbah, ya, utusan Sarekat Islam Kota Waringin. Jadi bukan tamu, dia dari cabang Sarekat Islam. Berpidato, isi pidatonya menarik, ya. Apa dia bilang? Kami ada mempunyai perasaan-perasaan kebangsaan yang sungguh-sungguh lengket dalam kalbu kami. Sebenarnya kami punya bapak bangsa Arab Tulen. Kami punya ibu bangsa pribumi, Bumi Putra. Jadi mestinya kami ada mempunyai 50% perasaan Bumi Putra paling tidak, ya. Kemudian di bagian akhir dia katakan kami orang bangsa Bumi Putra, terutama bangsa Jawa dan seberang di dalam jumlah ratusan tahun yang lalu saya kira, terbenam di dalam jurang kehinaan, diperas, dipijit, diinjak, ditendang dan sebagainya oleh kaum kapitalis bangsa asing. Ya, apa tuan-tuan tidak bisa ikut memikirkan hal itu? Ini contoh-contoh bahwa mereka ketika itu terlibat, ya, dalam, dan sebagian dari mereka mengekspresikan perasaan anti terhadap penjajahan, ya. Waktunya masih boleh ininya. Ya, saya coba lebih cepat, ya. Nah, tetapi yang saya nggak sempat menjelaskan semuanya, ya, mungkin nanti bisa lebih banyak di forum tanya jawab, ya. Pada tahun 1920-an dan seterusnya, orang-orang Arab ini menarik diri dari dunia pergerakan, ya. Jadi yang pada tahun 1910-an itu sangat aktif, ya, sangat aktif, terutama di Sarekat Islam. Tapi pada tahun 1920-an masih ada sedikit-sedikit, tapi makin ke akhir 1930-an itu makin berkurang. Mereka tidak lagi melibatkan diri dengan dunia pergerakan yang bersifat politis, tapi lebih fokus kepada yang sosial keagamaan, khususnya pendidikan. Ini terjadi baik di Jamiat Khair dengan Robito, juga di Al-Irsyad pun kurang lebih begitu juga setahu saya. Nah, sebabnya ada beberapa faktor, tapi saya nggak akan cerita sekarang. Tapi terlepas dari itu, pada tahun 1930-an, generasi muda di keduanya itu membentuk PAI. Ya, Pak A.R. Baswedan, ya, Hamid Gadri, dan beberapa yang lain, dan mereka memutuskan untuk menyatakan bahwa kita ini bagian dari Indonesia, ya. Nah, kalau yang generasi tuanya itu belum sampai ke situ, itu juga ada ininya sendiri sebabnya kenapa. Dan mereka yang muda-muda ini enggak, kita bagian dari Indonesia, dan mereka ikut terlibat dengan dunia pergerakan, ya. Nah, tentang Said Utsman bin Yahya mungkin sedikit, ya. Saya sebetulnya termasuk yang kritis terhadap Said Utsman bin Yahya. Saya lebih condong ke yang pan-islamis pada masa itu. Tetapi biar bagaimanapun, saya melihat biar bagaimana Said Utsman bin Yahya ini punya sumbangan juga, ya. Sikap beliau yang dekat dengan pemerintah Belanda itu mungkin problematis. Tetapi di sisi lain beliau juga punya sumbangan, beliau punya peranan dalam tradisi keilmuan, ya. Murid-muridnya itu terus berkesinambungan sampai masa-masa berikutnya, ya. Nah, saya cuma mau menggarisbawahi bahwa pada masa itu Said Utsman sudah dikritik, ya. Dan saya kira yang paling besar kritiknya, yang paling banyak mengkritik justru kalangan Hadromi sendiri, ya, kalangan yang pan-islamis tadi, ya. Jadi kalau dikatakan Bahalwi atau Hadromi ini direfleksikan oleh Said Utsman, semuanya pro Belanda, semuanya mendukung Belanda, tidak tepat. Ketika itu yang banyak mengkritik, dia ditulis di surat-surat Senok Hurgronya banyak sekali, ya. Ini panjang lah, saya baca yang kuning aja tuh, ya. Dan sekarang bagi kebanyakan orang Arab, iya, maksudnya Said Utsman dipandang sebagai teman dari para
penindas yang kafir itu. Ya. Jadi dulu cukup sengit ininya, perselisihan di antara sebagian orang Arab dengan Said Utsman, ya. Kemudian juga ini surat yang ditulis di koran maklumat, ya, diterjemahkan oleh Sunok Hurgronya. Di bagian akhir itu dikatakan, ya. Nah, seperti Said Utsman sudah berkali-kali disebut dalam surat kabar maklumat, ialah orang yang mencampuri bermacam-macam urusan untuk merugikan orang sebangsanya. Ini yang mengkritik, ya, yang mengkritik. Selain Said Utsman, Syekh Manggus juga, karena ketika itu Kapten Arab di Batavia, ya, konteksnya itu. Jadi yang merasa dirugikan oleh Belanda kan wakilnya Syekh Manggus, jadi mereka juga mengkritik Syekh Manggus, ya. Nah, tapi sebetulnya mereka yang bekerja di pemerintahan Belanda bukan cuma Said Utsman. Banyak di masyarakat pribumi pun banyak juga yang jadi penghulu, itu kan digaji oleh pemerintah Hindia Belanda ketika itu. Nah, tetapi Said Utsman ini mungkin jadi simbol, jadi yang paling populer, mungkin karena beliau memang punya pengaruh cukup besar, dan ketika itu diserang begitu hebat oleh orang-orang Arab sendiri. Jadi sudah kedengeran sejak masa itu, ya. Terlepas dari itu, pada tahun 1910-an ketika berdiri Sarekat Islam, Said Utsman mendukung Sarekat Islam. Bahkan diundang di di pertemuan Sarekat Islam yang ketika itu belum dapat pengesahan dari pemerintah Hindia Belanda. Beliau mau datang dan memberikan dukungan, ya. Nah, jadi kalau mau dikatakan ada yang jadi antek Belanda dalam arti bekerja pada pemerintah, jumlahnya sedikit sekali. Kalaupun mau dikatakan begitu, ya, jumlahnya sangat sedikit. Dan kalau mau dikatakan yang Kapten Arab tadi, ada yang Ba'alawi, ada juga yang Masyaih, jumlahnya juga nggak banyak. Setiap kota ya satu, ya. Dan kalaupun mereka zalim, yang jadi korban bukan masyarakat pribumi, tapi komunitas Arab di kota itu, ya. Nah, sedikit tentang pemberontakan petani Banten. Karena kan salah satu kritik terhadap Said Utsman, beliau menolak jihad di Banten. Beliau nggak setuju dengan itu, kan. Kalau saja semua orang Arab sepakat dengan Said Utsman pada masa itu, mendukung Said Utsman, punya posisi yang sama, pasti semua orang Arab dimusuhi di Banten. Ternyata tidak begitu. Ini yang tulis Sartono Kartodirjo. Memang yang salah satu yang paling otoritatif bicara soal ini. Beliau peneliti tentang ini. Dia mengatakan di sini kita jelas bertemu dengan ciri-ciri pemberontakan yang menonjol di Banten, ya. Terkait dengan hal ini perlu dicatat bahwa tidak ada tanda-tanda permusuhan yang ditunjukkan terhadap orang asing selain orang Eropa, ya. Seperti orang Cina dan Arab. Orang Cina, mereka nggak memusuhi orang Cina dan orang Arab. Tampaknya pada beberapa kesempatan yang jarang terjadi, beberapa orang Cina diganggu, tapi jarang, ya. Sementara orang Arab boleh dikatakan nggak pernah diganggu. Bahkan ada satu orang Arab yang terlihat berbaur dengan orang banyak di rumah asisten residen, ya. Kalau mereka semua sama posisinya, kan mereka mesti dimusuhi. Ini antek-anteknya mereka diserang, ya. Tapi ternyata nggak begitu, ya. Malah beberapa tahun kemudian di sebuah koran ada artikel yang menjelaskan penyebab pemberontakan Banten itu, pemberontakan petani Banten. Meskipun tidak percaya pada konspirasi nasional, penulisnya berpendapat bahwa 3 elemen harus dianggap sebagai musuh potensial hukum dan ketenangan. 3 itu apa aja? 1, orang Arab yang berkeliaran. 2, para haji. 3, para anggota tarekat sufi. Jadi bukan hanya tarekat yang dianggap oleh orang Belanda ini sebagai penyebab pemberontakan. Orang Arab termasuk yang dianggap berpotensi melakukan pemberontakan. Sedikit tentang Perang Aceh, ya. Memang betul bahwa Habib Abdurrahman Az-Zahir pada awalnya punya peranan yang besar di Aceh, tapi kemudian menyerah. Menyerah sebetulnya banyak tokoh-tokoh yang berjuang menyerah, tapi yang menyebabkan Habib Abdurrahman Az-Zahir ini dianggap pengkhianat karena beliau mendapat tunjangan, meminta tunjangan dan diberi tunjangan oleh pemerintah
Hindia Belanda. Jadi akhirnya dilihat sebagai pengkhianat. Tetapi kita jangan lupa ada orang-orang Arab lainnya di dalam dan di luar Aceh yang ikut berusaha membantu Aceh dalam perang melawan Belanda. Saya nggak sempat bawa data-data di sini, di Penang, di Singapura, ya, konsul Turki tidak resmi di Singapura itu termasuk yang berusaha membantu pada tingkat tertentu lah, ya. Kemudian di sini tulis oleh Snook, ya, kesempatan ini saya gunakan untuk memohon perhatian atas surat dari Jawa yang pemberitaan oleh wartawannya berintikan berita bahwa 6 tahun yang lalu seorang bernama Said Ahmad Al-Aidrus dengan kapal perang dibawa dari Aceh ke Betawi. Selama 15 tahun dia dibuang ke Pontianak. Saya nggak punya data lebih jauh dari ini. Jadi dalam hal ini saya cuma bisa menduga dia ditangkap, dibuang, dibawa pakai kapal perang. Saya cenderung menyimpulkan dia ikut berjuang bersama orang Aceh, ditangkap dan akhirnya dibuang, ya. Kesimpulan sementara paling tidak begitu. Kemudian Snook sendiri menulis, banyak sekali Habib yang sampai sekarang masih memimpin pemberontakan di Aceh terhadap pemerintah kita. Hanya saja nama-namanya ini memang kita belum tahu, ya, belum banyak apa namanya. Baik, minta waktu sedikit lagi, saya minta maaf. Saya kasih ini terlalu banyak, ya. Saya langsung aja ke beberapa peranan lainnya, ya. Pada masa-masa menjelang kemerdekaan, misalnya ada Abdullah bin Salim Alatas di Foxtrot, dia termasuk penanda tangan petisi Sutarjo, ya. Kemudian waktu terbentuk MIAI, ya, Majelis Islam A'la Indonesia yang nanti jadi Masyumi, itu disebutkan ada 4 orang tokoh Hadromi yang jadi penasehat. Ya, di antaranya Syekh Ahmad Surkati dengan Said Ali Al-Habsyi. Nah, waktu kemerdekaan memang ini sebetulnya panjang ceritanya, ya. Jadi orang-orang Arab ini sebagian ada yang sudah tegas, ya kita bagian dari Indonesia ikut berjuang. Ada sebagian yang masih gamang, ya. Kenapa gamang? Karena ya salah satu sebabnya juga karena memang sejak zaman Belanda tuh mereka diposisikan sebagai orang asing dan itu berlanjut. Waktu Indonesia merdeka, mereka secara umum masih diposisikan sebagai orang asing. Jadi proses untuk betul-betul menjadi bagian dari Indonesia itu tidak serta-merta terbentuk. Tetapi terlepas dari itu ada orang-orang Arab yang ikut berjuang, ya. Nah, ini perlu dikumpulin lebih banyak nih kayaknya nanti data-datanya nih kalau ada yang tahu di keluarganya, ya. Ini RB Serjen, dia pengamatan dia pribadi. Pada tahun 1947 saya mendengar bahwa peranakan Hadromi muda dari Jawa telah memilih untuk menjadi orang Indonesia terlebih dahulu dan tidak peduli dengan tanah leluhur mereka, ya. Kemudian ini menarik, tapi saya belum punya data lain. Ini dari satu tesis di Australia National University kalau tidak salah, ya. Di sini mengatakan tentang peran orang-orang Arab di Surabaya. Dia katakan bahwa penduduk Surabaya membentuk berbagai laskar rakyat, ya, dan orang-orang Arab ini terlibat untuk mempertahankan kemerdekaan. Dalam hubungannya orang-orang Arab Surabaya juga membentuk apa yang mereka sebut PARI, Pemuda Arab Republik Indonesia, pada tanggal 17 Oktober 1945. Organisasi ini merupakan bagian dari PRI, Pemuda Republik Indonesia, yang gabungan dari beberapa organisasi keturunan Arab. Yang jadi ketua PARI ini, ya, Waki, ya, terus ada Al-Jufri, ada Ali Bashim dan seterusnya. Sedikit lagi, ini yang perempuannya juga mereka ikut terlibat pada masa awal kemerdekaan itu, ya. Dan ada seorang wanita Arab menyampaikan pidato sebagai berikut: saudara-saudara Arab, saudara-saudara aku Arab, marilah kita dukung perjuangan bangsa Indonesia karena kita lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, menghirup udara Indonesia dan mungkin akan dimakamkan di Indonesia. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk mendukung bangsa Indonesia baik secara materi maupun pengorbanan lainnya. Dan ada beberapa data lain, tapi saya kira sudah ada beberapa tulisan juga menyebutkan, ya, ada Husein Mutahar, ya, pendiri Paskibra, kemudian ada Muhammad Asad Syahab dengan saudaranya dia Syahab, dan ada satu Al-Habsyi punya kantor berita, ya, Arabian Press Board, itu berdiri 2 minggu setelah proklamasi dan sikapnya jelas.
memang berpihak ke Republik. Ya, saya ada sempat buat tulisan, tapi karena waktu saya nggak mungkin ceritakan semua. Saya hanya mau tunjukkan di akhir sekali ini waktu tahu. Jadi beliau waktu era kemerdekaan itu berjuang lewat tulisan sampai selesai tahun 50-an ya, beliau masih pegang APB, tapi waktu masuk ke demokrasi terpimpin, Bung Karno memutuskan, pengaruh komunis makin besar. Bung Karno memutuskan kantor-kantor berita disatukan, termasuk APB. Nah, Hasan Syahab termasuk yang makin merasa tidak nyaman dengan komunis, beliau pergi keluar ke Timur Tengah, bergabung jadi pengurus Robitoh Alam Islami, bukan Robitoh Alawiyah, Robitoh Alam Islami. Sampai tahun 80-an beliau balik, 85 ketemu sama teman-teman lama, dikasih penghargaan sama Berita Buana, ketemu dengan sahabat-sahabat termasuk Rosihan Anwar. Mereka kasih kesaksian bahwa beliau ini dulu berjuang lewat pers. Ya. Itu saja dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.